Bapak, Ibu, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Pada hari ini kita semua berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan kebesaran kasih Allah atas rahmat tabisan yang telah diterima oleh Romo Silvianus Kidiaman Tolok PR. Dengan rendah hati dan pasrah kepada kehendak Allah, ia telah dengan berani menjawabi dan siap menjalankan tugas pelayanan yang luhur ini. Rahmat imamat yang diterimanya ini merupakan anugerah istimewa dari Tuhan. Baginya panggilan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti yang ia tuangkan dalam moto imamatnya, jiwaku memuliakan Tuhan. Moto hidup imamat ini adalah dasar sukacitanya seperti Bunda Maria yang tertuju kepada Juru Selamatnya. Sikap kerendahan hati Maria sebagai hamba Tuhan terlihat ketika ia menerima dengan penuh apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Pada hakikatnya, moto ini mengajak kita untuk bersama-sama menemukan sukacita dalam Allah penyelamat kita, sambil terus mendoakan imam baru agar seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Marilah kita berdiri membuka perayaan suci ini dengan menggemakan nada syukur dalam lagu dan tarian. Sampai
kita bersyukur atas hari ulang tahun yang pertama bagi anak Grazia Kuma Tedemakin 6 hari yang akan datang. Kita bersyukur bersama Kakak Martinus Tolok dan Mama Maria Goretti Bediona yang telah merayakan ulang tahun kelahirannya kemarin. Kita bersyukur bersama Kakak Wilhelmino Lukas Diken Betan yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Kita mohon perhatian kekal bagi Mama Maksima Kewa, Bapak Karolus Kidiaman, Mama Katarina Kidi, Bapak Arnoldus Arakian, dan semua rumpun keluarga Tolok yang telah dipanggil Tuhan. Kita juga memohon perhentian kekal untuk Mama Maria Bengang, Bapak Lukas Serang, Bapak Lazarus Serang, anak Serli Serang, anak Adi Serang, cucu Alexandro Yeremias, nenek Katarina Kidi, nenek Wadon Duli. Kita mohon perhentian kekal bagi Bapak Yohakim Teleng, Mama Hildegardis, Bapak Petrus Gute Betekeneng, Mama Elizabeth Letek, Bapak Stefanus Sengaji Betekeneng, Bapak Paulus Bisawitak, Nenek Sada, Nenek Kewa, Nenek Raya Witak, Nenek Holo Witak, Bapak Stefanus Useng Witak, Mama Veronica Jara Batakeneng, Bapak Yakobus Ola Witak, Bapak Benediktus Nama Betekeneng, Bapak Simon Sirah Betekeneng, serta semua keluarga Witak dan Betekeneng yang telah meninggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Jika mencintaimu adalah sebuah petualangan, maka aku ingin berpetualang dan tak mau pulang. Para imam, biarawan, biarawati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, keterpanggilanku adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Allah telah memanggil saya dalam kemuliaannya, dan Dia telah memilih saya untuk mempersembahkan kurban untuk kemuliaan namanya. Saya juga dipanggil untuk membawa semua orang kepada Allah, untuk memuji dan memuliakan Allah. Maka kita semua bersatu hati untuk memuliakan Tuhan yang telah memberi kita segalanya yang telah kita miliki saat ini. Karena hanya inilah persembahan kita satu-satunya kepada Tuhan. Maka di awal perayaan syukur kita ini, marilah kita menyesali segala salah dan dosa kita. Saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal.
memuji dan memuliakan Allah dalam lagu kemuliaan. Terpuji Allah Maha Tinggi. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tunduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencomokkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan. Tidak ada yang kudus sepertimu Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Tuhan Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang Maha Tahu. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhayung-hayung pinggangnya diberikan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat mereka dari sana. Tuhan membuat miskin dan Ia juga yang membuat kaya. Ia merendahkan dan juga meninggikan. Ia juga meneguhkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari dalam kubangan lumpur. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dan dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh kekuatannya sendiri, melainkan oleh kekuatan yang berkuasa.
Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan untuk orang-orang yang diurapinya. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak laki-laki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa-bangsa itu. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Dia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Karena itu, saudara-saudara, demikianlah kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang paling sejati.
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah yang telah menyempurnakan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu pada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada hal-hal yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasainya menurut ukuran imanmu. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikianlah juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota tubuh satu terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita masing-masing. Jika karunia itu adalah hal-hal yang untuk bernubuat baik, maka perbuatlah. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pemimpin, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,
karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut kepadanya. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari taktanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ari kediaman suku Tolok Jadi dan Irak Utun Botepua. Tinubah Pito Tapin balik dan Naralema Sorong Lodo karena pula keliling baru. Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, rekan-rekan imam dan para jubilaris imam baru yang ditabiskan untuk tahun ini. Jiwaku memuliakan Tuhan. Itulah ungkapan Bunda Maria yang dipilih oleh imam baru menjadi moto hidupnya. Setiap orang dalam siara hidupnya pasti punya pilihan yang terarah pada idola, pada figur tertentu atau pribadi tertentu. Figur pribadi yang diidolakan tidak sekedar hobi, melainkan selalu mengarahkan perhatian untuk pembentukan karakternya, paling kurang mendekati orang yang diidolakan. Karena kita bisa di lapangan bola kaki, maka kalau kita tanya anak-anak sekarang siapa yang main bola terhebat, pasti banyak omong tentang Messi. Ada rekan imam bilang Ronaldo. Tapi untuk mengenal seorang figur, ada sebuah cerita begini. Minta maaf teman-teman, saudara-saudaraku yang tidak mengerti bahasa daerah, paham-paham sajalah. Ada dialog antara seorang mama dan anak. Mama itu namanya Tuto. Tuto pada sore hari nagolen anak lebih pebeto halanai tegapi nakakang beto namari ina mom golong heku ari ina oi anam pemete nam bola ku wenger kemarin ki
na pena ambola mala-mala hama Messi. Hello Messi pete heku ama. Messi aku alat namanya Argentina nepati dahe aku kalau na tutu ayah juga ina noi hala jana mari lale duli woho na nenen tope na mala lale duli woho. Cerita itu mau menunjukkan bahwa mama dan anak tidak mengenal baik siapa itu Messi. Yang kenal baik dan tahu adalah orang yang menjadi idolanya. Dan pada hari ini kita bersama berkumpul di sini sehubungan dengan perayaan syukur Imam Baru yang memilih moto jiwaku memuliakan Tuhan. Ia begitu mengenal figur Maria menjadi teladan hidupnya. Romo Kidiaman menghadirkan figur Bunda Maria dalam kepenuhan seluruh perjalanan panggilan sampai pada titik ia memutuskan menjadi imam dengan moto jiwaku memuliakan Tuhan. Ia memilih figur Maria karena dalam cara hidupnya ia memiliki pengalaman unik bersama Bunda Maria dikala ia bimbang dan ragu, dikala ia mengalami kesulitan dalam hari-hari hidup, baik di sekolah, di perguruan tinggi, di seminari tinggi, ataupun juga dalam membangun relasi sosial lainnya. Romo Kidiaman lebih memilih kesempatan untuk berlari menemui Bunda Maria. Dan ketika ia harus ambil keputusan atas pilihannya, ia merasa seluruh pengalaman hidup hanya karena ia memuliakan Tuhan. Ia merasa bahwa belas kasih Tuhan begitu luar biasa padanya. Maka ia mempersembahkan dirinya demi kemuliaan Tuhan, bukan demi Bapak Guru Harum Bala dan Ina Estuto. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah mengenal, memilih, dan menganugerahkan rahmat pelayanan kepada kami masing-masing. Maka dengan murah hati, dengarkanlah doa-doa kami ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para pemimpin gerejamu, baik yang tertabis maupun yang terbaptis, agar semakin menyerupai Kristus, berkuasa karena mengabdi, berwibawa karena benar, dan
bagi imam baru. Ya Bapa, semoga berkat rahmat tabisan yang telah diterimanya, ia boleh menapaki hari-hari hidupnya sebagai pelayan bagi sesama dengan penuh kerendahan hati, kegembiraan dan syukur, serta penyerahan diri kepadamu seutuhnya. Semoga kehadiran dan pewartaannya menjadi tanda bahwa ia betul mengenal suara yang memanggilnya, dan untuk itu pula ia dipanggil. Bagi orang tua, keluarga, dan kaum kerabat imam baru. Ya Bapa, semoga berkat rahmat tabisan yang telah diterima imam baru, mereka semua semakin dikuatkan, agar selalu setia menjalani kehidupan sebagai anggota gereja yang semakin baik dari waktu ke waktu. Bagi keluarga imam baru yang telah meninggal. Ya Bapa, semoga semua anggota keluarga imam baru yang telah meninggal memperoleh keselamatan kekal dan menjadi pendua bagi kita semua yang masih bersiara di dunia ini. Bagi seluruh anggota panitia perayaan syukur imam baru. Ya Bapa, ganjarilah seluruh anggota panitia syukuran imam baru yang telah bekerja keras untuk menyukseskan perayaan ini dengan rahmat kegembiraan, penghiburan, kesuksesan dan kekuatanmu. Semoga semua pelayanan yang telah mereka tunjukkan mendatangkan berkat bagi sesama dan kemuliaan nama-Mu. Kami mohon dengan tanda doa kami,
bagi kita semua yang hadir di sini. Ya Bapa, semoga kita semua yang hadir di sini mendapat kekuatan, semangat dan iman yang untuk menyadari kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga dengan penuh keyakinan mewartakannya melalui cara hidup masing-masing. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga karena kasih-Mu Engkau sudi mengabulkannya demi Kristus Tuhan kami.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena korban penebusan putramu yang telah membawa kami kepada keselamatan. Sudilah menerima persembahan yang kami unjukkan dengan hormat demi Kristus imam dan korban kami. Semoga karena mengambil bagian dalam imamat Kristus, hamba-Mu ini senantiasa dapat mempersembahkan diri sebagai persembahan rohani yang berkenan kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Surah kami ada. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putramu yang tunggal menjadi imam agung untuk perjanjian yang baru dan kekal. Dengan keputusan yang tak terduga, Engkau menetapkan supaya imamatnya yang tunggal itu tetap terpelihara di dalam gereja. Sebab Ia bukan saja menghiasi umat kepilihannya dengan martabat imamat rajawi, melainkan karena kasih persaudaraan Ia telah memilih juga segolongan orang untuk menjadi abdi-abdi di dalam pelayanan yang kudus. Setelah diletakkan tangan atas mereka, atas nama Kristus, mereka itu harus memperbarui kurban untuk keselamatan umat manusia, serta menyiapkan perjamuan Paskah bagi putra-putrimu dengan cinta kasih. Mereka harus membina umatmu yang kudus, mendidiknya dengan ajaranmu, dan menyegarkan dengan sakramen-sakramen. Bagimu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, mereka menyerahkan nyawa sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri, serta tetap berkanjang menyaksikan iman serta cintanya terhadap Dikau. Sebab itu, bersama semua ciptaanmu di surga dan di dunia, bersama rombongan para malaikat dan segala orang kudus, kami lurkan
Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Ia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terkhususnya keluarga besar dari Jubilaris, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Kristus Putramu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Preceptis salutaribus moniti et divini instantione formatim
Audemus dicere. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Libera nos quisumus Domine ab omnibus malis, da proprius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui auditi, et peccatam simus semper liberi, et ab omni perpetuationes securim, expecantes beatam sem, ad inventum salvatoris nostris Iesus Christi. Viatum est regnum et potestas et gloria in saecula. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai.
dengan piala perjanjian baru. Semoga hamba-Mu ini dapat mengabdi di Kau dengan setia dan hidup dengan tabah serta penuh pengabdian untuk keselamatan domba-domba-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.